Mari sama-sama kita baca di dalam Yesaya 43 ayat yang keempat. Saya minta Ibu Elsia untuk bantu membacakan Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang keempat. Dipersilakan. Yesaya 43 ayat 4 berbunyi demikian. Oleh karena di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Iya. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, karena engkau berharga bagiku dan mulia, dan aku mengasihi engkau, maka aku membiarkan orang-orang lain mati ganti engkau, supaya engkau tetap hidup, dan aku menyerahkan bangsa-bangsa ganti nyawamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus menyadari bahwa hidup kita di hadapan Tuhan adalah kehidupan yang berharga. Karena dengan menyadari kehidupan yang berharga itu akan menyadarkan di dalam kehidupan kita untuk boleh bertindak hati-hati, bertindak seperti yang Tuhan mau, seperti yang Tuhan inginkan dalam hidup ini. Ketika berbicara mengenai hidup yang berharga di hadapan Tuhan, ada beberapa alasan yang pagi hari ini kita akan sama-sama coba renungkan bagaimana kita itu sungguh-sungguh berharga di hadapan Tuhan. Suatu saat ketika saya sedang bersama istri, anak-anak, dan bersama dengan keluarga di pastori kumpul-kumpul, lalu tiba-tiba malam begitu, kita biasanya kalau hari Sabtu Minggu tidur di pastori, nanti Senin baru balik di rumah, dan itu hari Minggu malam. Ketika lagi kumpul-kumpul, tiba-tiba Abi bilang, "Mah, aku pulang." Loh, nak, kenapa nggak tidur di gereja aja? Enggak, soalnya ada Jeffrey. Kita semua bingung, Jeffrey itu siapa? Ternyata saudara, Jeffrey itu ikan cupang punyanya Abi. Jadi di rumah itu, di kamarnya Abi itu ada ikan cupang satu, sama Abi diberi nama Jeffrey. Dan Abi sayang sama si Jeffrey ini, ya. Saya lihat tiap pagi diambilkan makanan ikan lele begitu, butir-butir kecil itu 4 atau 5 gitu dikasihkan ke Jeffrey. Nanti kalau akuariumnya Jeffrey kotor, lalu dia bersihkan, dia ganti dengan air yang baru, ya. Dan Jeffrey rupanya senang. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Jeffrey ini dibeli oleh Ibu Gembala, harganya kalau nggak salah sekitar 25 Februari. Kena rayuannya pegawai Indomaret, ya. Akhirnya Ibu Gembala beli dan akhirnya Abi suka. Nah, gambarnya seperti itu. Ketika di dalam kehidupan kita sebagai orang yang berharga di hadapan Tuhan, kita harus tahu alasannya. Yang pertama, kita berharga di hadapan Tuhan karena kita ditebus bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darah yang mahal, darah yang kudus, darahnya Kristus. Itu yang Tuhan berikan untuk boleh mengambil di dalam kehidupan kita. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara dan saya itu bisa ada di tempat ini, bisa menjadi orang percaya oleh karena ditebus lewat kematian daripada Tuhan Yesus. Ini harus kita sadari bersama-sama. Sehingga ketika setiap kali perayaan Paskah begitu, di beberapa negara seperti di Filipina begitu, lalu kemudian sebagian di daerah Flores, ya. Jadi kalau Flores itu mayoritas Katolik, tapi kalau NTT itu mayoritas Protestan. Karena dulu yang Flores ini dikuasai oleh Belanda, sementara yang NTT dikuasai oleh ini Portugis, ya, Portugis dan Belanda. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang di antara mereka ketika peringatan Jumat Agung, peringatan Paskah, ada beberapa di antara mereka yang mencoba
mendramakan kembali kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib dengan keberadaan mereka yang membawa salib. Bahkan yang ekstrim di Filipina, di negara-negara Amerika Latin, bahkan mereka juga rela untuk dipaku, meskipun konsekuensinya karena terlalu banyak mengeluarkan darah masuk rumah sakit. Ya. Bukan seperti itu. Tapi kematian daripada Kristus di atas kayu salib itu betul-betul sebuah pernyataan kasih Allah yang luar biasa. Sering saya katakan ada dua kalimat dalam bahasa Ibrani, ken dan keset, ya, dimana di sana ken ketika artinya Allah melihat manusia sedang jatuh di dalam dosa, lalu kemudian Allah tidak hanya melihat keset, tetapi Allah turun meraih manusia, merendahkan diri seperti yang dikatakan dalam suratan Filipi, mengambil posisi sebagai hamba yang taat, seperti doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani, ya Bapa, kalau boleh lalukanlah cawan ini daripadaku, bukan kehendakku yang jadi melainkan kehendakmu yang jadi. Ya, dan dituliskan di sana ketika Tuhan berdoa di Taman Getsemani itu pori-porinya itu sampai pecah, sampai yang nampak itu bukan keringat lagi tetapi darah. Ya, karena tahu bahwa menanggung cawan itu menanggung murka, menanggung hukuman. Yesaya 53 katakan, melihat wajahnya Tuhan kita pun kita enggan karena buruk rupanya. Nah, itu yang dilakukan oleh Tuhan untuk boleh menebus di dalam kehidupan kita. Ya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, karena kita ditebus oleh Tuhan, maka kita harus menyadari bahwa kehidupan kita sekarang ini kehidupan yang dimiliki oleh Tuhan. Rasul Paulus katakan, hidupku ini bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, ini yang penting. Dimiliki oleh Tuhan. Sesuatu yang dibeli dengan harga yang mahal kemudian dimiliki. Sesuatu yang mahal yang dimiliki dia tidak akan dibiarkan begitu saja. Sesuatu yang mahal yang dimiliki maka dia akan disimpan, maka dia akan dijaga, maka dia akan dilindungi, maka dia akan dipelihara, dirawat dengan baik-baik. Nah, ini yang harus kita sadari Bapak Ibu Saudara, bahwa kehidupan kita, kehidupan saya dan kehidupan saudara adalah orang-orang percaya yang sudah dimiliki oleh Tuhan. Ya, Tuhan tidak memimpin bangsa Israel ketika berada di Mesir. Tidak, Tuhan tidak bertindak apa-apa ketika bangsa Israel di Mesir. Tapi Tuhan baru menyatakan keberadaannya, menyatakan perlindungannya, pertolongannya setelah bangsa Israel dimiliki oleh Tuhan. Nah, ini yang harusnya terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bangsa Israel ketika dimiliki oleh Tuhan, tiang awan dan tiang api yang selalu menyertai mereka lihat. Ya, dan itu bukan tiang yang kecil, tiang awan yang kecil atau tiang api yang kecil. Kurang lebih mungkin sekitar hampir 10 km mungkin. Panjangnya tiang awan, tingginya tiang api itu entah berapa meter itu ke atas. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel ketika dimiliki oleh Tuhan dan mereka menghadapi Laut Tebrong nggak bisa maju, mereka mau mundur, di belakang ada orang Mesir yang mengejar. Karena bangsa Israel dimiliki oleh Tuhan, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan buat laut itu terbelah. Bangsa Israel menyeberang di tengah-tengah lautan yang besar, tetapi mereka berjalan di tengah-tengah lautan yang kering. Ya,
Karena mereka dimiliki oleh Tuhan, mereka dipelihara oleh Tuhan. Kurang lebih 2 juta orang yang keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian selama 40 tahun itu, saya rasa mungkin lebih lagi ketika mereka mulai masuk ke tanah perjanjian yang dipimpin oleh Yosua. 40 tahun sebelum mereka masuk tanah perjanjian, Tuhan memelihara mereka setiap hari dengan mana yang tidak pernah habis, dengan mana yang tidak pernah telat pengirimannya. Ya. Jadi tiap pagi rutin sesuai dengan jam waktu yang ditentukan, mana itu Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Dipelihara. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa ketika bangsa Israel melewati padang gurun, itu kakinya nggak ada yang lecet-lecet. Ya, mereka tidak ada yang masuk angin. Padahal yang namanya padang gurun itu anginnya itu kering. Saya ingat ketika waktu itu di Qumran, ya, ketika berada di sana, anginnya itu cukup keras, kering anginnya. Jadi kalau kondisi tidak bagus gitu, gampang orang masuk angin. Karena ketika di Qumran, karena diberi kebebasan, saya mencoba jalan-jalan menelusuri beberapa peninggalan yang ada di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tergantung sikap hidup kita. Seperti khotbah beberapa minggu yang lalu, kita seperti Kaleb dan Yusak atau seperti orang-orang Israel yang keluar dari Mesir. Kadang kehidupan kita sebagai orang percaya, firman Tuhan katakan Immanuel, tetapi kita tidak percaya. Dikatakan orang percaya, seharusnya kita percaya, tapi seringkali tidak percaya. Yang membuat tiang awan dan tiang api itu menyatakan, memberikan mana, memberikan perlindungan, memberikan pertolongan, itu dari percaya kita. Ya, bangsa Israel yang keluar dari Mesir, mereka menerima janji yang sama, masuk ke tanah perjanjian. Tapi selama perjalanan bangsa Israel tidak pernah membangun imannya. Ketika Tuhan menyatakan mujizatnya, seharusnya mereka semakin percaya kepada Tuhan. Ketika mereka menikmati anugerahnya Tuhan, mereka seharusnya semakin lebih lagi percaya. Tetapi kenyataannya tidak. Ya, hati-hati jika hari-hari ini saudara lebih dikuasai dengan ketakutan saudara dikuasai dengan kebimbangan saudara, hati-hati. Ya, karena ketika kita bimbang, ketika kita takut, kita nggak dapat apa-apa dari Immanuel. Kita nggak dapat apa-apa dari status kita sebagai yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai yang dimiliki oleh Tuhan. Tetapi ketika kita percaya, maka status sebagai yang dikasihi oleh Tuhan, yang dimiliki oleh Tuhan, di mana Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan berkati, itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kadang orang percaya terlalu menganggap murah persekutuan dengan Tuhan. Kadang orang percaya begitu menggampangkan, mereka mereka tidak menghadirkan Tuhan di dalam hidupnya, mereka menggampangkan. Hati-hati. Yang membuat saudara kuat hari-hari ini adalah Tuhan. Yang membuat saudara mampu tidak hanya berdiri tetapi berlari, itu adalah Tuhan. Ya, ketika kita percaya seperti Kaleb dan Yusak. Kaleb ketika ditantang oleh Yosua, apakah mau merebut tanah yang Tuhan janjikan sendiri atau bagaimana? Kaleb bilang, sekarang usiaku 80 tahun, aku masih seperti sama ketika keluar dari Mesir 40 tahun. Saudara bisa bayangkan, usia 80 tahun, Kaleb bilang, saya masih seperti usia 40 tahun. Saya akan berperang, saya akan mengambil yang bagian saya dan keturunan saya, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Ini yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Situasi dan kondisi
jangan mempengaruhi kita. Ya, saudara mulia di hadapan Tuhan. Saudara berharga di hadapan Tuhan. Saudara dikasihi amat sangat oleh Tuhan. Tuhan mau satu pengakuan. Aku percaya Tuhan. Aku percaya kepadamu Tuhan. Dan ketika kepercayaan dalam diri kita itu semakin besar, semakin kuat, ketakutan itu akan tersingkirkan. Kebimbangan itu akan tersingkirkan. Dan saudara berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ketika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Ketika Yosua memimpin bangsa Israel, sungai Yordan itu terbelah. Ketika Yosua memimpin bangsa Israel, tembok Yeriko yang luar biasa kokohnya roboh. Ketika hari ini kita percaya, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika kita percaya berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan membuat hidup kita diberkati dan menjadi berkat. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita naikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian, Engkaulah perisaiku.